senantiasa berada dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya meliputi harapan kita bahwa Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, umur yang barokah, serta nantinya Allah senantiasa luaskan rezeki kita dan senantiasa kita masih bisa bersilaturahmi di keluarga besar PBMS ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ayah bunda, adapun yang akan kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, walaupun nampaknya sedikit jemaah kita yang hadir, tidak apa-apa, yang masih kita semangat. Tidak ada nampaknya hadir Pak Ketua ya, Pak Sek ya. Belum. Pak Ketua kita tidak apa-apa, mungkin ada sesuatu hal. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita sampaikan tentang 4 hal yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Tentunya bahwasanya di dalam Al-Qur'an beserta firman-Nya Allah memerintahkan kepada umatnya, kepada manusia untuk beribadah. Kiranya kita di dalam melaksanakan ibadah ini tidaklah suatu hal yang lain. Tentunya diperintahkan beribadah kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua ayah bunda. Dengan beribadah, dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah kita, inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Tentunya juga di dalam Al-Quran ada 4 yang Allah janjikan kepada kita dalam hal ini yang harus kita tunaikan dan kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Adapun yang pertama, janji Allah di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya, yaitu Allah akan menambahkan nikmat bagi hambanya yang senantiasa bersyukur. Tentunya dalam segala hal, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, senantiasa ada imbalan, ada rasa kesyukuran kita bahwa yang kita usahakan ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menitipkan pesan buat kita semua, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tentunya kata Allah, sungguh apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita juga. Sebaliknya yang kita apabila kufur kita terhadap nikmat yang Allah titipkan, maka Allah akan memberikan suatu ujian terhadap kita bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai salah satu wujud kesyukuran kita bahwasanya Allah masih memberikan amanat kepada kita untuk senantiasa menjadi abad dan syakura. Tentunya orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain juga Allah mengingatkan kepada kita ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sungguh kata Allah, apabila kamu menghitung-hitung nikmatku kata Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung dan menentukan jumlahnya. Tentunya nikmat yang paling terbesar yang tidak akan bisa kita tukar, tidak akan bisa kita gantikan, yaitu nikmat iman dan Islam yang meliputi. Itulah nikmat yang kita rasakan, kita dapatkan dan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba yang senantiasa ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seorang hamba merupakan suatu implementasi dalam kehidupan seorang hamba untuk memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga ini merupakan sarana seorang hamba kepada Sang Penciptanya untuk memohon ampunan, memohon pertolongan, serta meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersegeralah juga kita memohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seorang hamba Allah tidak akan pernah menutup dan mengurangi pahala orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa seorang hamba mungkin tidak saat ini Allah kabulkan ayah bunda, mungkin juga nanti di hari yang lain, bahkan di yaumil kiamah nanti akan Allah kabulkan permintaan seorang hamba yang betul-betul ikhlas dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum wa kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah mengingatkan kepada kita, ditujukan kembali kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah sekali-kali kamu merusak tentang pahala amal-amalanmu. Dan sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat sedetik pun, dan memintai pertanggungjawaban nantinya kelak di hari kiamat. Tentunya ayah bunda, mari sama-sama dalam kehidupan kita yang sementara ini kita hiasi, kita bekali kehidupan kita ini untuk menjadi orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik hamba Allah, yaitu orang yang banyak memberi manfaat kepada orang yang lainnya. Inilah salah satu wujud kebersamaan kita di paguyuban PBMSW ini sebagai wadah untuk menjalin ukhuwah, mempererat ukhuwah, menjalin silaturahmi kita dari yang belum kita kenal, dari yang jauh menjadi dekat, menjadi keluarga kita, dari yang belum kenal jadi kita kenal, yang jadi saudara kita tetap kita pertahankan ukhuwah kita. Inilah sebagai wujud daripada doa-doa seorang hamba, dan Allah mempertemukan kita di dalam suatu paguyuban ini untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya untuk saling mengenal dan untuk menghubungkan satu yang lain dengan yang baik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga janji Allah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba yang bertaubat. Tentunya di dalam hal ini marilah kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan, mungkin banyak yang kita lakukan perbuatan yang salah dengan saudara-saudara kita, berbuat kezaliman, menjolimi Allah, menjolimi sesama hamba Allah. Ini adalah perbuatan yang salah. Dengan harapan kita juga, mari sama-sama kita dengan satu yang lainnya untuk saling mengingatkan. Apabila saudara-saudara kita belum mampu untuk melakukan kebaikan, kita menyeru untuk berbuat kebaikan. Apabila saudara-saudara kita belum bisa untuk melakukan suatu hal yang baik untuk melangkah kepada kebaikan, tentu juga kita mengajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan. Inilah harapan kita ayah bunda, agar senantiasa kita bisa melakukan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, bertaubatlah kamu apabila kamu melakukan suatu perbuatan kezaliman. Senantiasa Allah akan mengampuni dosa-dosamu, dan senantiasa Allah memberikan taubat kepada hamba-hambanya yang senantiasa benar-benar bertaubat akan dosa dan kesalahannya. Suatu riwayat juga yang kita jadikan suatu teladan dalam kehidupan kita, bahwasanya orang-orang yang melakukan suatu sifat kesombongan, Allah akan masukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis juga mengingatkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berbuat kebaikan akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada jannahnya Allah.
akan dekat dengan sesama manusia dan jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ayah bunda, bahwasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang pikir dalam hartanya, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan jannahnya Allah, jauh dengan manusia, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada siang yang berbahagia ini senantiasa Allah dekatkan kita dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ayah bunda, janji Allah yang keempat di dalam Al-Quran, yaitu Allah akan mengingat hambanya sebagaimana hambanya dekat pula dengan sang penciptanya. Bagaimana kedekatan kita seorang hamba kepada sang Rabb-nya? Tentunya inilah yang Allah perintahkan kepada kita, bahwasanya di dalam Al-Quran sedekat-dekat hambanya dengan sang Khalik-nya ketika dia bersujud di dalam sholatnya. Tentunya Allah perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Kita ingat bahwasanya Allah segala maha yang memberikan kepada kita. Tentunya Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah banyak kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita dengan sifatul Rahman Ar-Rahim. Tentunya sifat Rahmannya Allah, kasihnya Allah, tiada pernah pilih kasih terhadap hamba-hambanya. Itu rahimahumullah, mari sama-sama kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling menasihati. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah berpesan lagi di dalam Al-Quran, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah, agar kita bisa menyeru kepada yang makhluk, kepada yang mengajak kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Sesungguhnya inilah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayah bunda, janji Allah ini tidak akan pernah mengingkari. Kalau kita mungkin ayah bunda masih bisa kita mengingkari janji kita kepada saudara-saudara kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang ikhlas beribadah, orang-orang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita diberikan nikmat umur dari Allah Subhanahu wa taala, mari segera kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa kita bawa oleh pulang nantinya ayah bunda, dan kita jadikan sebagai pengingat dan nasihat bagi kehidupan kita. Semoga kita semua nantinya di akhir hayat kita sebagai akhir husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, kami sebagai mewakili Tuan Rima Ibu Yenti yang hari ini tempat acaranya di Gedung Serbaguna. Sebetulnya tinggalnya di atas itu, cuma kemarin informasi karena naik bukit takutnya nanti bapak-bapak atau ibu-ibunya susah atau jauh ke atas, sehingga dibikin di tempat ini. Dan alhamdulillah tempatnya sejuk, ya Bu ya. Sejuk nggak kalau dulu? Alhamdulillah. Tapi kalau bisa nanti ke depan pun di rumah biar lebih sejuk lagi. Apalagi di rumah kita ada bacaan-bacaan Al-Qur'an. Jadi sebagai mewakili tuan rumah, mungkin dalam penyediaan tempat, layanan yang kurang memuaskan, kami sebagai mewakili kepada bapak-bapak, ibu-ibu kami, apabila ada kekurangan mohonlah untuk dimaafkan. Dan kami berdoa semoga nanti setelah ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, pulang aman di tempatnya masing-masing. Amin. Demikian sebagai mewakili tuan rumah,
Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari ketua. Kalau tidak ada berarti wakil ketua menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setiap bulannya tetap istiqomah walaupun dalam Bismillah, salam disambut seluruh jamaah. Jawablah salam dari ketua, insya Allah kita mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ba'da tahya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat mempersatukan kita di sini sehingga PPMSU setiap bulan kita melaksanakan pengajian-pengajian dan setiap bulan juga kita mendoakan arwah-arwah orang tua kita, saudara-saudara kita, pengurus-pengurus PPMSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini saya sampaikan kas kita di akhir bulan Oktober ya. Kalau bulan November ini kan belum selesai dibukukan. Saldo di bulan September 113.778, tambah terima uang iuran dari anggota pengajian di bulan Oktober 1.620, ditambah lagi uang sampan 186.000. Ada pemasukan penerimaan dari sewa ruko sebesar 4 juta rupiah. Dan ditambah lagi ini ada yang membayar ke Pak Sinaga, Pak Agus Wartono 160.000, nambahan pohan setahun dia 240, dan ada sedikit pengembalian uang dari Bu Ida ya kemarin yang salah, ini tetap saya bukukan 500. Terima kasih Pak Hasan. Jadi semua pemasukan di bulan Oktober sebesar 6.819.778 rupiah.